Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad dan teman saya Wisnu Tawili. Kami adalah salah satu mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kami dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi semester 4. Di sini kami diberi tugas yaitu untuk mencari kasus hukum pada UU ITE yang pernah terjadi pada tahun silam. Tugas ini dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang diampuh oleh Bapak Denny Primanda. Setelah kami mencari di sosial media, kami menemukan seseorang yang terkenal pada zamannya, yaitu yang bernama Indra Kents. Setelah kami melihat kasus tersebut, ini termasuk dalam kasus pelanggaran UU ITE. Dan kami sepakat untuk mengambil kasus ini untuk menjadi bahan presentasi kami. Jangan lama-lama, mari kita masuk ke pembahasan, yaitu pelanggaran kasus Indra Kents dalam UU ITE. Jadi pembahasan yang akan dipresentasikan pada kali ini yaitu yang pertama. Pembahasan pertama yaitu kasus dan kronologi, yang kedua orang yang terdakwa, dan yang ketiga kepentingan negara atas pelanggaran IKA, dan yang keempat diskusi dalam pembahasan tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kasus dan kronologi. Kasus dan kronologi. Tepat pada tanggal 3 Februari tahun 2022, ada sekitar 8 orang yang menjadi korban aplikasi Binomo. Mereka melaporkan seseorang yang bernama Indra Kusuma atau bisa disebut Indra Kents ke kantor polisi karena telah merugikan sejumlah uang sebanyak 2,4 miliar rupiah. Laporan tersebut langsung terregister dengan nomor STTL 29-11-2022 Bareskrim tanggal 3 Februari 2022. Korban tersebut membawa pengacara yang bernama Vincentius Mendrova untuk membacakan pasal-pasal atas kasus Indra Kents yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini, yaitu pelanggaran UU ITE. Nah, itu adalah pembahasan nomor 1. Beralih ke pembahasan nomor 2 yaitu orang yang terdakwa. Orang yang terdakwa adalah orang yang melanggar hukum dan terkena hukuman. Di sini adalah Indra Kents adalah seorang influencer dan seseorang content creator yang mempromosikan platform trading ilegal, yaitu aplikasi Binomo. Dia didakwa pelanggaran UU ITE karena menyebarkan berita atau informasi yang menyesatkan. Pada akhirnya, dia ditahan setelah diperiksa kurang lebih 7 jam dan terbukti bersalah. Akhirnya ia ditahan oleh Bareskrim Polri pada hari Kamis pukul 13.12 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah aset-aset yang disita oleh Bareskrim milik Indra Kents. Yang pertama ada barang bukti seperti dokumen dan bukti setor tarif rekening korban. Yang kedua, akun YouTube dan Gmail tersangka. Yang ketiga, video konten milik Indra Kents. Yang keempat, 1 unit kendaraan bermerek Tesla. Yang kelima, 1 unit kendaraan bermerek Ferrari. Dan yang keenam, 1 unit smartphone. Yang ketujuh, 2 bidang tanah bangunan di Sumatera Utara. Dan yang kedelapan, 1 unit rumah di Medan Timur. Nah, itu adalah pembahasan nomor 1 dan 2 yang saya jelaskan. Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu teman saya, yaitu Wisnu Tawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
di sini ingin melanjutkan presentasi saya dari kelompok kami atas nama Mahathir Mohamad dan Wisnu Tawali. Kepentingan negara atas pelanggaran IKA. Indra Kents melanggar beberapa kepentingan utama Indonesia, pelanggaran UU ITE dan regulasi perdagangan kepentingan ekonomi melalui kerugian finansial masyarakat dan potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, serta kepentingan sosial terkait perlindungan konsumen dan kepercayaan publik terhadap informasi di media sosial. 4. Diskusi pembahasan. Dalam kasus Indra Kents, kita tahu betapa pentingnya pengawasan yang ketat dalam perdagangan elektronik dan penggunaan media sosial, agar kita terlindung dari informasi yang menyesatkan dan praktik bisnis yang tidak etis. Kesimpulan, Indra Kents terkena hukuman selama 20 tahun penjara di Bareskrim Polri Jakarta Selatan karena terdakwa melakukan pelanggaran UU ITE dan harus mengganti kerugian korban dan dikenakan benda dan aset-aset miliknya disita. Indra Kents melanggar kepentingan hukum, ekonomi, dan sosial Indonesia terhadap perlindungan konsumen dan kepercayaan publik terhadap informasi di media sosial. Nah, segitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang tepat dari pembahasan tadi. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi